Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kenikmatan kepada kita yang lebih banyak, yang lebih barokah, baik ketika kita masih di dunia maupun besok di akhirat. Amin. Selanjutnya untuk kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji surat Al-Ankabut, surat yang ke-29. Kita awali dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, hanya Allah zat yang mengetahui akan arti dan kandungannya. Akasiban nasu, apakah mengira para manusia? Apakah manusia mengira, menyangka, mempunyai suatu pemikiran? Ayut roku, bahwasanya mereka ditinggalkan, dibiarkan. Ayakulu, bahwasanya dia berkata, amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Ayat ini diawali dengan suatu pertanyaan, apakah, yang maksudnya penetapan. Maksudnya bahwa setiap orang yang menyatakan diri beriman pasti akan diuji. Sebagaimana kalau ada anak yang mendaftarkan dalam suatu lembaga pendidikan di SD atau di SMP atau yang lainnya, ketika sudah mendaftarkan menjadi murid di suatu lembaga atau sekolah, dia harus sadar bahwa
di sekolah itu akan terjadi banyak ujian dan ujian. Namun sebelum ada ujian pasti ada pelajaran yang menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan ujian-ujian yang akan dikerjakan atau dihadapi. Maka sebagian tafsirnya dijelaskan, apakah manusia sama menyangka mereka ditinggalkan, dibiarkan begitu saja dalam keadaan yang awal, dalam keadaan yang permulaan, setelah mereka menyatakan bahwa mereka beriman, yang diawali dengan pembacaan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah pendaftaran pertama ketika orang masuk dalam majelis, yaitu atau golongan orang-orang yang beriman, ya. Kemudian mereka menyatakan berikutnya, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah. Kalau orang menyatakan beriman, percaya, maka akan diuji keimanannya. Sebagaimana kalau nanti kita juga menyatakan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, itu nanti juga akan ada berbagai macam ujian-ujian yang membuktikan, yang menentukan seberapa tingkat cintamu pada Allah, pada Rasulullah, seberapa tingkat imanmu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, nanti kalau orang itu mau dan mampu membuktikan cintanya, imannya kepada Allah dan Rasulnya semakin lama, semakin tinggi, semakin sempurna, maka nanti ketika sudah selesai ujian dan dinyatakan lulus, maka dia akan mendapatkan hadiah balasan atau istilahnya pahala dari Allah Ta'ala. Makanya kemudian kita semuanya Bapak Ibu, ketika kita sudah menyatakan Islam ini harus siap sedia menghadapi berbagai macam ujian-ujian, tantangan-tantangan. Nah, supaya kita bisa menyelesaikan ujian dengan baik, maka ketika ada pelajaran, ketika kita mengaji, kita tolabul ilmi harus memperhatikan supaya paham. Contoh, ujian dalam menghadapi sakit. Hampir setiap orang termasuk kita pasti sudah merasakan namanya sakit, ya. Ketika ada orang sakit ada 2 kemungkinan. Yang pertama sabar, yang kedua tidak sabar. Secara teori sudah paham, ya. Orang kalau diuji dengan sakit hendaklah dia sabar. Caranya mudah, tapi ketika praktek ya belum tentu mudah. Kenapa? Merasakan, gitu. Nah, maka kemudian Allah berulang-ulang, baik di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, dijelaskan bagaimana cara menghadapi sakit. Allah mengisahkan lewat suri tolah dan kita dalam menghadapi sakit, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Kisahnya kita ulang supaya apa? Supaya kita bisa menteladani seperti Nabi Ayub dalam hal menghadapi sakit, dalam hal menghadapi kenikmatan, harta benda yang melimpah ruah, jabatan yang tinggi, yang itu juga tidak hal yang sepele, bukan hal yang mudah untuk menghadapi kenikmatan. Maka Allah tunjukkan pada kita lewat Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika diberi kenikmatan berupa harta benda yang banyak, jabatan yang tinggi, dengan sadar, dengan waspada dia berkata, hadza min fadli rabbi,
liyat luwani askur am aku. Oh, ini semua kerajaan dan harta itu bukan milik saya. Ini adalah fadli Robbi, fadilah, pemberian peparing dari Tuhanku Allah Ta'ala untuk menguji kepadaku apakah aku termasuk orang-orang yang syukur atau aku termasuk orang yang kufur. Nah, demikian juga nanti ketika kita diuji dengan kesakitan atau kenikmatan, hendaklah bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Maka mari kita semua berusaha untuk siap menghadapi berbagai macam ujian. Kemudian Allah akan menguji hambanya untuk mengetahui kesungguhan dan kesabaran. Jadi salah satu ujian utama itu tujuannya untuk mengetahui kesungguhan kita dan kesabaran kita. Di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat yang ke-31, Allah berfirman, walanabluwannakum, dan sungguh kami Allah benar-benar akan menguji kamu wahai orang beriman, hatta na'lama, sampai kami mengetahui al-mujahidina, mana orang-orang yang bersungguh-sungguh, minkum, dari kalangan kamu, wasabirina, dan orang-orang yang sabar. Kalau belum ada ujian, keadaannya masih normal, ya orang mungkin semangat. Terus nanti dikasih kewajiban puasa, dalam keadaan lapar, haus, kemudian digoda nesu porase, dalam keadaan puncak-puncak lapar, puncak-puncak panas, jam 12 zuhur, kemudian disuruh untuk lari, panas-panas lari ngelak, Nah, itu nanti termasuk juga kisahnya Nabi sampai itu yang bawa pasukan, itu banyak yang tidak kuat, Nah, demikian juga kita begitu. Dan kemudian apakah ada orang-orang yang sabar? Sabar itu akan muncul kalau orang dalam keadaan diuji dengan keberatan atau kesusahan. Kalau keadaan masih dalam keadaan normal, ya belum teruji mana yang sabar, mana yang tidak sabar. Nah, makanya kita juga begitu. Ketika ujian itu datang kepada kita, masing-masing hendaklah berusaha untuk menunjukkan kesungguhannya, atau menunjukkan kesabarannya. Walau wa'afarakum, dan Allah akan mengkabarkan, memberitahukan hasil kamu. Oh, si A diuji kesabaran, nggak sabar. Si B sabar, si C diuji dengan kesyukuran, syukur. Si D tidak, Nah, itu nanti akan bisa terbukti kalau sudah muncul namanya ujian. Sebagaimana kalau di sekolahan ketika ada ujian, terus ada yang berprestasi sehingga terus naik kelas, ada yang tidak berprestasi kemudian tinggal kelas atau nunggak. Nah, yang naik kelas berarti adalah orang-orang yang berprestasi, yang nunggak berarti tidak atau belum berprestasi. Nah, termasuk sekarang dengan adanya puasa Ramadan sebagai salah satu ujian yang tujuannya la'alakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, sehingga nanti diharapkan setelah Ramadan tingkat ketakwaan kita akan semakin bertambah, Terus kemudian juga di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-16, Allah berfirman, am hasibtum
Ataukah apakah hasibtum kamu menyangka, kamu mengira, antut roku bahwasanya kamu ditinggalkan, dibiarkan, walamma ya'lamillahul ladzina jatu minkum, dan Allah belum mengetahui, belum tahu bukti-bukti bahwa kamu itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Walam yattaitu min dunillahi, dan belumlah kalian mengambil atau menjadikan dari selain Allah dan juga seterusnya, walal mu'min, dan selain orang iman, walijah, yaitu wali atau kecintaan. Allah belum mengetahui kamu tuh menunjukkan lebih cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang iman dibanding selain ketiganya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu zat yang maha khabar, mampu mengkhabarkan bima ta'malun, dengan apa-apa yang kau kerjakan. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim, diuji dengan berbagai macam ujian-ujian, termasuk ujian untuk meninggalkan bapaknya yang dalam keadaan musyrik. Dia lebih milih Allah dibandingkan dengan bapaknya, meskipun dia harus berpihak pada bapaknya. Atau ketika diuji dengan perintah untuk meninggalkan istri dan anaknya di lembah Mekah yang tandus, dia lakukan demi cintanya kepada Allah. Ya, dia lebih cinta Allah dibanding dengan selain Allah. Nah, demikian juga nanti ya, ini malam-malam akhir-akhir Ramadan, di saat-saat munculnya atau turunnya Lailatul Qadar, dibanding dengan bantal guling yang ambunya pesing ya. Nah, dibanding Allah, kira-kira kita cinta mana? Ya, seberapa lama, berapa jam kita bisa untuk bermunajat kepada Allah di akhir-akhir Ramadan. Demikian juga nanti menjelang hari raya Idul Fitri, ya mungkin kebutuhan semakin banyak, semakin meningkat dan sebagainya, kita harus masih tetap istiqomah dalam beribadah. Ini ada sebagai ujian untuk kita, ya. Lah nanti kalau kita sudah bisa menunjukkan buktinya kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dibanding selain pada keduanya ataupun ketiganya, maka Allah akan mencintai kepada kita. Jadi kalau cinta pada kita, Allah akan mengabulkan doa-doa kita, memberikan apa yang kita doakan kepada Allah Ta'ala. Makanya bersiap-siaplah untuk menghadapi berbagai macam ujian-ujian, kalimat-kalimat cengeng, lebih, ya apa biasanya orang, ya Tuhan, jauhkanlah saya dari ujian. Loh, kalau kamu jauh dari ujian, kapan diuji, kapan kamu naik kelas? Maka harus diganti, ya Allah, berikanlah kami kekuatan, ya, keteguhan hati, kesabaran dalam menyelesaikan ujian-ujian yang Engkau berikan. Jadi lebih baik kita diuji dan diberi kekuatan untuk menyelesaikan ujian dibandingkan kalau kita dijauhkan dari ujian. Ada anak sekolah ketika mau ulangan sakit, nggak pernah ulangan. Temannya naik kelas, dia nggak naik kelas. Kenapa? Belum punya nilai. Kenapa? Belum testing. Kenapa? Setiap testing selalu sakit. Ya. Nah, makanya kita harus sadar, jangan sampai kita menghindari ujian, tapi ujian harus diselesaikan, harus digarap, harus dikerjakan, jangan dihindari. Ya. Terus kemudian juga
di surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 142, am hasibtu, apakah kamu menyangka, merasa, antadkhulul jannah, bahwasannya kamu akan masuk ke dalam surga. Apa mudah begitu saja kamu masuk ke dalam surga? Walamma ya'lamillahul ladzina jadu minkum, dan Allah belum mengetahui mana di antara kamu yang bermujahadah, yang sungguh-sungguh berada di jalan Allah. Ya, kalau cuma ngeklaim mengaku tuh mudah, Pak, tapi kalau diaku itu yang susah. Kita kalau ditanya, kamu orang beriman apa tidak? Beriman itu kan pengakuan, artinya dari pihak kita, belum dari pihak Allah. Ya, lah kalau sudah dari Allah berarti sudah diakui. Oh, Allah mengetahui kita beriman, terus Allah mengakui kamu hambaku yang beriman itu punya nilai lebih. Tapi kalau baru pengakuan tok, ngaku-ngaku tok tuh semua orang bisa. Sedangkan untuk bisa diakui perlu bukti, perlu prestasi, ya. Untuk bisa melihat prestasi perlu namanya suatu ujian dengan kesungguhan. Terus wayak nama sabirin, dan Allah akan mengetahui mana di antara kita orang-orang yang sabar. Jadi dengan beberapa ini kita harus semakin yakin bahwa kenikmatan, keberhasilan, prestasi itu tidak bisa kita capai dengan santai-santai, dengan igla-igli, dengan sak senengi dewi, tapi kita harus butuh namanya kemujahadah, keistiqomahan, keikhlasan, kesabaran. Nah, mana-mana kita yang belum bisa sabar, ya minta diberikan kesabaran. Kita belum mujahadah, ya minta supaya dikasih kemujahadan dan sebagainya, sehingga nanti kita akan semakin baik, semakin mujahadah, semakin mampu untuk menyelesaikan ujian-ujian berikutnya. Terus Allah tidak akan membiarkan manusia tanpa ujian. Ya, kalau anak sholat tanpa ujian nggak pernah akan naik kelas. Demikian juga orang-orang yang beriman setelah menyatakan beriman, maka dia akan selalu dan selalu akan mendapatkan ujian. Maka di surat Ali Imran juga ayat 179 Allah berfirman, maka Allahu, tidak adalah Allah, liyandarul mu'minina, membiarkan orang-orang beriman, ala ma antum alaihi, atas keadaan yang kamu ada padanya, damai normal, ya, nggak ada, kalau bahasa jalan itu tidak ada naik, nggak ada turun, jalannya datar terus, nggak akan begitu. Namanya perjalanan tuh ya kadang datar, kadang naik, kadang turun. Nah, ketika naik bagaimana? Ya harus digas, perlu digas. Kalau nggak digas ya nggak sampai. Kalau pada saat turun bagaimana? Ya direm, jangan digas bablas. Maka secara garis besar ujian ada dua, naik dan turun, halal dan haram, perintah dan larangan. Ketika kita diperintah digas apa direm? Nah, ketika kita naik itu digas, kalau direm nggak sampai nanti. Ya, ketika halal perintah harus digas, semakin terjal semakin gasnya lebih besar. Ya, ketika kita turun ya direm, larangan, hal-hal yang haram tuh direm, jangan digas. Ya, makan pada siang hari bulan Ramadan tuh dilarang. Bagi yang berpuasa ya direm, ngelaki luwai direm. Ya, jangan malah digas, ngomong ranek wong. Ya, nah itu namanya digas bablas tuh nanti. Ya,
demi kerja nanti yang lainnya. Kemudian hatta yamizal khabtha minat thayyib, sampai Allah memisahkan mana yang jelek dari yang baik. Kalau dalam contoh ibu-ibu, kalau pas nyanteni Bu nggih. Nyanteni maksudnya membuat santan. Parut apa? Ke kelapa diparut, terus dikasih air, terus diperes, ya. Setelah diperas kita dapat santan dan ampas. Gitu. Mana yang ampas, mana yang santannya. Jadi kalau yang lainnya dipisahkan. Kita beli durian pakai kulit kalau makan, nggak pakai kulit, yang dimakan cuma duriannya, kulitnya dibuang, dipisahkan, jangan sampai dimakan. Nah, demikian juga di tengah-tengah umat ini ada orang yang khabith, orang yang jelek, ada orang yang baik. Bahkan kadang-kadang dimasukkan dalam satu keluarga. Ya. Bapaknya baik, anaknya jelek, contohnya siapa? Nabi Nuh dan Kan'an. Bapaknya jelek, anaknya baik, contohnya Ibrahim dan Azar. Yang suaminya baik, istrinya jelek, seperti Nabi Ayub, Nabi Nuh. Yang istrinya baik, yang suaminya jelek, seperti Fir'aun dan Asia. Bahkan dalam pribadi kita ini juga ada dua, sok kadang pelit, sok kadang dermawan. Gitu? Sok kadang sabar, sok kadang nggak sabar. Maka kemudian yang khabithah itu yang dihilangkan. Yang thayyib itu yang kemudian yang diambil, yang digunakan. Wa ma kana Allahu, dan tidak ada tahu liyutliakum alal ghaibi, tidak akan menampakkan, memperlihatkan atas kamu barang-barang yang gaib. Seandainya Pak, seandainya orang yang mampu puasa sehari tanpa berbuat perbuatan yang jahat, terus dikasih hadiah upah setiap hari 10 juta, maka orang akan semangat. Kenapa? Ketok. Tapi kalau pahala nggak ketok, ya, maka Allah Ta'ala kan tidak akan menampakkan barang-barang yang gaib. Untuk apa? Untuk menguji kepada kita, ya. Demikian juga nanti seandainya kita sholat malam, seandainya saja tarifnya 1 rakaat 1 juta, ya. Kira-kira pilih 11, 23, 45. Kira ganti lah. Sak rakaat 1 juta, pilih 11 rakaat 23 apa 45. 45 napa enten-enten mawon gawe dhewe no. Gitu. Kan salat kan masna-masan nggih, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Ngantek 42 terus witir 3 kan 45. Atau tambah lagi 10 45 jadi 55. Ya boleh saja selama tidak subuh. Gitu. Kalau nggak subuh ya nggak boleh. Gitu. Terus setelah kita di Magetan, sholatnya 8 jam, sholat malam 8 jam, nomor 7 menit, pilih pundi. Gitu. Nah itu ujian-ujian kita. Lah, makanya kita harus yakin, memang yakin kepada barang yang tidak kelihatan, tidak mudah. Yakin kepada itu tidak mudah, tapi harus diyakini pahala itu ada dan ada manfaatnya. Uang tuh ya ada, tapi guna cuma sampai di dunia, nggak sampai di akhirat sana. Sedangkan pahala insya Allah mana tidak cuma di akhirat, tapi juga di dunia dan akhirat. Ya. Terus kemudian walakinnallaha, dan yang Allah yastabi min rusulihi, Allah memilih dari para utusannya mayyasa, bagi orang yang dikehendaki Allah. Fa'aminu billahi wa rusulihi, maka kamu hendaklah beriman, percaya kepada dan rasul-rasulnya. Wa in tu'minu, dan jika kamu mau beriman,
Wa tattaqu, dan kamu bertakwa. Setelah iman terus dibuktikan dengan amal solehnya sebagai bentuk ketakwaan. Falakum ajrun adzim, maka bagi kamu akan mendapatkan pahala, ganjaran, balasan yang besar, baik ketika di dunia maupun besok di akhirat. Sering saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita beli barang itu kan ada ukuran-ukurannya. Kalau beli beras, pertanyaannya, Bu, beli beras berapa gram atau berapa on atau berapa kilo? Saya ngambil pun berapa kilo. Nek tumbas emas berapa gram atau berapa on atau berapa kilo? Berapa gram? Kok nek emas gram, nek beras kilo, sebabnya nopo? Sebabnya emas itu regane larang. Sak gram 500.000, sak kilo ya 500 juta. Gitu. Bu, beli beras berapa? 2 gram. Wopo? Gitu. Nah, bang itu kalau di dunia itu orang beli emas saja hitungan on sudah wah buan itu beli gelang emas 5 on, wah hebat sekali. Nah besok di akhirat Bapak Ibu, yang namanya orang takziah menyolatkan orang yang mati itu pahalanya segede gunung Uhud emas. Nek dihitung pinten gram gunung Uhud nih. Omah niki kalau kita hitung, kita timbang berapa gram Pak kira? Ya ampun, gram Pak, masuk gram. Nah katanya emas tadi gram. Gram itu kan hitungan dunia, hitungan angka tuh kirot. Ya. Gunung Uhud emas ini. Itu untuk orang yang nyolatkan, orang yang meninggal mau akbar 4 kali takbir tuh. Itu 1 gunung Uhud emas. Kalau sholat subuh lebih daripada itu. Itu makanya kadang-kadang saya membayangkan kalau panjenengan beli bakso 1 mangkok harganya 10.000 dan harganya 100.000, kira-kira rasanya beda nggak? Podo-podo sak mangkok Pak, 10 kali 100 rasanya beda. Lah nek sak mangkok 10 juta kira-kira rasanya berapa? Loh, makanya surga itu besok sampai seperti itu. Yang namanya makanan dalam surga itu yang bisa merasakan nikmat tidak cuma lidah tok, tapi seluruh tubuh kita bisa merasakan nikmatnya makanan surga. Ngantek ngoten. Yang ajruna tenan. Kalau saya pakai parfum, namanya parfum yang mahal, saya pakai mungkin setak 5 meter atau 3 meter enggak bisa dinikmati aromanya. Loh, bidadari surga itu kalau selendangnya jatuh di dunia, selendang natok, bukan bidadarinya, selendang natok, itu sak dunia itu harum semua Pak. Ini lagi selendang itu dari durung dari ini nih. Oke. Makanya ujiannya itu besar, hebat, tapi paling juga besar. Makanya kita harus meningkatkan kelas, jangan cuma kelas tapi kelas paus. Nah, jangan cuma kelas dunia tapi kelas akhirat. Kelas dunia itu cirinya seneng kali duit, ini jenenge kelas dunia. Kelas akhirat senengnya kalau pahala. Terus orang bilang, yang dunia urip nganggo duit kok nganggo pahala. Pak, Bu, kalau panjenengan beli sapi mesti ke Itali nih, mesti. Ya enggak? Tapi kalau beli tali. Nah, kalau panjenengan nandur padi akan tumbuh rumput dan padinya. Kalau nandur rumput, kalau orang tuh cari pahala, dapatnya uang dan pahala. Kalau dapat cari uang, dapatnya uang tanpa pahala. Wah tenane, kok tenane.
Saya contohkan, pernah saya contohkan. Ada dua orang namanya A dan B, sama-sama jualan bakso. Si A tuh niatnya cari uang, si B niatnya cari pahala. Hari pertama sukses semuanya, laris semuanya. A dapat apa? A dapat apa? Dapat uang. B dapat apa? Dapat uang dan pahala, kan sama-sama larisnya. Hari kedua nggak payu semuanya, bluk kabeh. A dapat apa? A dapat apa? Nggak dapat. B dapat apa? Dapat pahala. Ya kan? Ini harus kita pahami. Biar apa? Kita semangat. Dan kita lanjutkan. Macam-macam ujian, ada yang enak, ada yang tidak enak. Di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-155-157, Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami Allah akan menguji kepada kamu dengan sesuatu permasalahan. Apa itu? Min khaufin. Yang pertama, ujiannya namanya rasa takut. Takut dibunuh, takut tidak bisa selamat, takut tidak bisa menyayang pada temannya, dan sebagainya. Walaju yang kedua, diberi rasa lapar. Kemudian wanasi awal yang ketiga, berkurangnya harta benda. Dulu jadi orang kaya raya, sekarang semakin lama semakin berkurang hartanya. Wal angguri, dan juga berkurangnya jiwa, mulai dari sakit 1, 2, 3 macam, 4 macam sampai meninggal dunia. Wasamarat, dan juga berkurangnya hasil panen buah-buahan. Yang nanam padi berkurang hasilnya karena dimakan tikus, Yang menanam buah-buahan mangga dan kemudian juga berkurang. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Jadi nanti ujian kita itu macam-macam. Si A sedang diuji sakit tapi dia masih punya uang. Si B sudah diuji tidak punya uang tapi masih sehat. Si C double randit loro sisa. Atau yang lainnya. Setiap orang itu punya ujian masing-masing. Sedang si itu sedang diuji apa? Dikasih uang banyak, kemudian badannya sehat, istrinya cantik, anaknya pinter-pinter. Itu juga ujian, bukan tidak, itu juga ujian. Terus berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lah, orang yang sabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika menimpa kepada mereka itu musibah, kalau mereka berkata, menyatakan, meyakini, mengimani bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu hakikatnya adalah miliknya Allah, bukan milik kita, bukan milikku, bukan milikmu, tapi miliknya Allah, dan akan kembali kepada Allah. Jangankan kok harta benda, namanya jiwa dan di kita tuh miliknya Allah. Tangan kita, mata kita, hakikatnya juga miliknya Allah Ta'ala. Kalau itu dikersakne, diminta Allah, ya silahkan, itu yang mengambilkan yang memilikinya. Nah, ketika orang mampu mengatakan seperti itu, maka akan longgar hatinya. Pak D, ada apa Mas? Saya mau titip ya, mobil saya ini 3 tak titipkan dulu. Ya, terus setelah selesai, Pak D ada apa? Mau ngambil mobil? Oh iya silahkan. Gitu Pak. Dia ambil mobilnya 3, ya enggak masalah. Ini ada sedikit uang untuk penjenengan yang jagakan mobil. Oh alhamdulillah. Ya, seperti orang parkir juga begitu. Kita ada mobil parkir, silakan. Ya, malah di komandan. Nah, setelah yang punya ngambil, ya silakan. Yang penting dikasih apa? Nah, kan gitu. Kita juga begitu.
diparkiri Allah harta benda, bahkan anak, istri kita adalah miliknya Allah Ta'ala, diparkir kepada kita. Suatu saat kemudian diambil, ya semoga silakan ya Allah Ta'ala. Bukan kemudian digondeli, kan bukan miliknya kok digondeli. Ya, makanya berlatih menjadi orang yang sabar. Yang seperti saya sampaikan, bahwa hartamu itu bukan milikmu, tapi hanya titipan. Maka kalau orang Jawa sering bilang, bondo ki yo mung titipan, nyawa yo mung gaduan, pangkat derajat yo mung sampiran. Kalau sudah dikersai Allah, ya akan kembali kepada yang empunya. Terus orang-orang yang mampu sabar ketika menghadapi ujian, mulaika alaihi salatu mirabbihim, mereka itu akan mendapatkan sholawat, ucapan selamat ketika mampu bersabar, mendapatkan pujian, sanjungan, tepuk tangan sebagai pertanda prestasi yang telah ditoreh atau diraih. Warahmatun, dan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Oleh kaum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lah sebaliknya Bapak Ibu, kalau ketika kena musibah terus gulung komeng ora trimo, kayak loro malah nyun ngapunten monek nang Gusti Allah, atau nyatakan pada orang lain, ya. Ketika dikasih musibah yang juga begitu, itu namanya orang yang tidak sabar, tidak lulus, tidak mendapatkan sholawat, tidak mendapatkan rahmat, ya. Dan itu adalah orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Maka semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak cuma petunjuk dalam pemikiran, tapi juga dalam hati. Contoh gini, contoh. Seandainya kita sudah diterangkan tentang apa? Bab musibah. Nanti kalau kena musibah caranya begini. Kalau hati kita belum diberi petunjuk, ya nggak bisa begini. Kenapa? Karena hatinya belum menerima. Tapi ketika sudah dibuka hatinya, oh kamu itu kalau dikasih sakit sabar. Itu loh, ada seorang sohibah, dia punya penyakit epilepsi ayat. Ketika dia kambuh atau kumat, sering membuka aurat. Terus suatu saat dia minta doa kepada Rasulullah, tolong doakan aku supaya aku sembuh dari epilepsiku. Terus Rasul bersabda, ya kalau saya doakan insya Allah sembuh, tapi saya kasih dua pilihan. Yang pertama, kamu saya doakan sembuh. Yang kedua, kamu sabar dalam keadaan sakit, tapi bagimu besok masuk surga. Pilih mana? Terus orang itu milih apa? Yang kedua. Oh ya, nggak payah. Saya sabar sakit epilepsi sampai mati, yang penting besok saya masuk ke dalam surga. Seandainya Pak, seandainya sakit epilepsinya umpamanya sampai 100 tahun. Loh, di surga itu bukan 100 tahun, kholidina fiha abadan. Berarti apa? Nikmatnya dan rekosonya itu jauh lebih banyak nikmatnya. Ya, makanya ini harus kita terapkan pada kita. Utamanya di anak kita yang diberi sakit-sakit menaun, kudu sabar, mang sabar. Tadi saya mikir Pak ya, ada dua orang, si A dan si B, sama-sama dikasih sakit. Si A sabar, si B tidak sabar. Samanya apa? Sama-sama sakit. Bedanya apa? Bedanya si A itu sabar dapat pahala, si B nggak sabar nggak dapat pahala.
Yang kedua, si A sabar tuh insya Allah rasa sakitnya akan berkurang. Kenapa? Senang kok gitu. Nah, sedangkan si B itu tambah sakitnya. Kenapa? Hati ini nelongso, loro jasmani, loro rohani. Kalau yang tadi loro jasmani tapi sehat jasmani. Dan sehat jasmani itu kalau di atas dengan sehat rohani itu bisa selesai. Ya, itu makanya kita semua termasuk saya itu harus berusaha untuk menafikan sakit-sakit tadi supaya kita semakin ridho kepada Allah. Terus kemudian petunjuk itu akan Allah berikan kepada hambanya kalau kita selalu mohon petunjuk. Contoh Pak, contoh saja yang sering saya sampaikan. Orang itu kalau dicela, dicaci, dimaki oleh orang lain itu seharusnya membantah, balas atau tidak membalas. Seharusnya balas apa mboten? Seharusnya mboten balas. Ben apa? Bentuk ganjaran. Niku seharusnya. Kenyataannya, nah itu berarti belum dapat petunjuk. Gitu. Kalau sudah dapat petunjuk, dia sebenarnya tidak, dan kemudian kalian juga tidak balas. Gitu. Demikian juga ketika orang itu dikasih harta benda yang banyak, seharusnya kufur apa syukur? Syukur. Kenyataannya, nah, bagi yang kufur berarti belum dapat petunjuk. Gitu. Ya. Kalau seharusnya syukur dan dia syukur berarti sudah dapat petunjuk. Ya. Sepertiga malam tuh apike sare napa salat? Apike. Nyatane. Maka yang sudah salat berarti sudah dapat petunjuk. Kenapa? Sebaiknya kok. Yang belum berarti belum dapat petunjuk. Makanya pentingnya ihdinas siratal mustaqim. Saya Bapak Ibu sering doa kepada Allah Ta'ala ben diparingi napa Pak? Rasa tawadhu, rendah hati, bukan rendah tapi rendah hati. Merendahkan kepada orang lain karena kita ingin menjadi hamba yang bisa semakin rendah hati, tawadhu. Tidak setiap orang bisa begitu. Kita doakan kepada Allah Ta'ala ben diparingi tawadhu. Demikian juga yang lainnya, ya. Syukur, istiqomah. Orang itu kalau ditanya istiqomah sama tidak bagaimana? Baik istiqomah. Tapi kadang-kadang susah untuk istiqomah, maka minta kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan. Nah, semoga dengan ayat ini kita termasuk Allah Ta'ala yang selalu diberi petunjuk, kekuatan, kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian. Dan semoga kita menjadi hamba yang selalu lulus dalam menghadapi ujian. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.